Itu cara mencari kata kerja tersebut di dalam kamus vocabulary kita mesti di dalam huruf yang kecil semua ya. Coba buka tadi. Dan len itu adalah simple past dan past participalnya dari len. Jadi ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga. Jadi len ini bentuk kedua dan ketiga. Bentuk pertamanya yang ini pakai D, ya. Jadi ini kata kerja yang pakai T bentuk kedua sekarang ini, ya. Kita lihat di situ. Anita meminjami. Meminjaminya bentuk pertama atau kedua? Kedua. Artinya kejadiannya sudah lewat ya. Tadi meminjami gitu. Her sister, saudara perempuannya gitu. Makanya ini ada latihan namanya pronoun. Ini namanya pronoun yang posesif adjektif. Punyaan. Her sister meminjami saudara perempuannya sebuah payung dan umbrella. Nah, jadi belajar jumlahnya. Kalau yang ini kuantitinya adalah sebuah gitu. Dan waktu itu kalau tidak salah ada di sini yang ada kan-kannya. Kan itu sebenarnya sama seperti mana ada waktu itu, seringat ada. Iya. Nggak ada ya? Bukunya ini lah kan, buku kita tuh. Oh nggak ada, berarti ini di tempat yang lain bagi siswanya. Jadi kan itu, nah ini ada nih. Ingatin ya. Jadi Satria kasih tahu sama Rehan, kesamaan itu artinya sebuah. Sebuah itu jumlahnya satu atau lebih dari satu? Satu. Jumlah benda atau barangnya satu. A box, sebuah kotak. A scissors, sebuah gunting. A globe, sebuah globe, ya. A child, seorang anak. Ini apa ini? Shirt apa ya ini? Shirt ini mestinya ada tambahan di mana? Where's your pen? Your pen? Nah. Tuh. Jadi kita memahami atau an ini artinya sebuah atau bukan? Sebuah. Nah, kenapa itu ada answer? Gitu kan pertanyaannya. Bagaimana itu ceritanya? Kok bisa ada an gitu? Padahal yang lain-lain semua kan. Itu ceritanya bahwa dia bertemu huruf hidup, huruf vokal. Jadi dia itu ketemu dengan kata yang di depannya huruf vokal. A, I, E, O, U, A, I, W, O, I. Ini I. Kan ek, bukan ek ya. Option ini O depannya. Ya, jadi kan ini kalau kita bertemu dengan yang di depannya huruf A, E, I,
UO. Sebuah telur an egg atau a egg. Sebuah pilihan, an option. Jadi sebuah pilihan itu an option atau a option. Pakai an atau pakai e? Ya. An eagle, seekor elang. Ya. Jadi memakai an atau memakai e? Nah, jadi alasan kita memakai an itu bahwa kita bertemu dengan kata yang depannya huruf vokal, ya, vokal letter. Nah, hurufnya ketemu lah, huruf yang depan ini pokoknya ya an ya. Oke, mana masuk lagi kita ke materi. Sebuah payung, ya, dikit lagi ya. Anita borrow a helmet from her sister. Ini kata kerja bentuk kedua, saya kasih tahu ya. Bentuk ke atau pas. Ini bentuk kedua dan ketiganya ini kayak gini nih, sama. Ada tambahan id. Tambahan id. Anita borrow, meminjam. Anita meminjam sebuah helm, helmet, sebuah ya. Kenapa nggak pakai an? Kenapa nggak pakai an kayak gini tadi? Kenapa? Nah, kenapa tuh nggak pakai an? Sebuah ya. Kenapa nggak pakai an? Karena dalam helmet tidak ada huruf vokal. Ini ada huruf vokal ya. Gitu ya. Meminjam helm dari saudara perempuannya. Jadi meminjamnya kebiasaan atau tadi? Meminjamnya itu sudah setiap hari atau tadi? Tadi sudah lewat. Tapi nggak dijelasin kapan ya. Entah itu kemarin, entah itu seminggu yang lalu, nggak diomongin. Ya. Diomongin tambah panjang nanti kita nggak selesai ya. Albert may need some money. Money ini termasuk di dalam golongan yang ini nih. Kata kerja yang kata benda yang nggak bisa dihitung. Kalau sejarahnya bagaimana asal nggak bisa dihitung ya? Dia bukan kayak a pen, a book dan lain-lain kan? Gitu kan? Ini bisa a pen, sebuah, satu, ada. Itu a book, paper, sebuah kertas itu ada satuannya. Kalau uang nggak ada. Jadi uang, minuman, kopi, informasi, advice, nasihat, saran itu nggak ada. Ini satu, ini dua, nggak ada. Jadi gitu. Ini beberapa. Sejumlah. Albert mungkin membutuhkan sejumlah uang. Atau ketika kita belajar mengartikannya, nggak apa-apa kita nggak usah ngomongin sejumlah, tapi kita tahu uang itu jumlahnya sejumlah, beberapa ya. Kata kerja bentuk per. Nanti kedepannya belajar kenapa kata kerja bentuk pertama untuk yang he, she, it. Kenapa dalam kalimat ini tidak ada penambahan SIS? Nanti belajar. Sekarang jangan dulu. Ya, tapi ini kata kerja bentuk pertama, need. Membutuhkan.
Nah, bentar lagi ya. So, tadi udah bikin alarm 3.10 10 tuh. Nanti berapa menit lagi tuh? 5 ya? 5 menit lagi ya. Biar ngerti, biar hari ini dapat ininya, paham jadi oh ini bentuk kedua, bentuk pertama jumlah, nah gitu. Oke, alphabet needs lots of money. Alphabet membutuhkan banyak uang. Lots of yang dipakai ini. Jadi lots of itu adalah quantity, jumlah yang dipakai untuk menyatakan bahwa jumlahnya adalah banyak. A lot of bisa, much bisa. Ini kata kerja bentuk pertama, artinya sehari-hari ya, atau kebiasaan. Berarti Albert itu butuh banyak uang ya, hari ini butuh banyak uang, besok butuh, tomorrow, 3 hari lagi butuh banyak uang juga, seminggu ke depan. Berarti ke depannya memang setiap hari bahwa dia membutuhkan banyak uang. Itu. Oke, kita sampai habis di bawah ini ya. Oke. D ini apa Indonesia? Nah, itulah makanya kita belajar bahasa Inggris. Ya, ini berbicara mengenai subjek pronoun. Dia nilai 7 tersebut. Nanti ditanya orang, oh, Rehan udah les katanya. Jadi Rehan sudah les. Nah, subjek pronoun masak katanya. Udah diajari belum sama masternya gitu kan? Oh, sudah. Subjek pronoun atau ganti orang, bagian subjek perubahan ke objek. Nah, biar agak enak dikit kita jadi ini. You jadi you, he jadi him. Ada 7 jumlahnya kan. She jadi her. Itu dilatih, jadi diperhatikan, dilatih, diulangi. Bahasa Inggris sebenarnya nggak terlalu hafalan ya, bukan hafalan bahasa Inggrisnya. Bukan hafalan, jadi apa kalau bukan hafalan? Tahu rumusnya. Jadi kalimat ini bisa diganti-ganti, bukan ngapali yang ini ya. Kalau yang lain-lain kan pelajaran yang ngapali kan, misalnya Pancasila 1, ya yang itulah kan. Tapi itu mengandalkan hafalan kan. Kalau yang ini bukan hafalan, rumus. Nah ini Rehan. Mereka memberikan. Nah ini kata kerja bentuk kedua Rehan. Memberikan. Nah ini tadi ya. Memberikannya setiap hari atau sudah lewat, udah tadi atau sekarang memberikan. Tadi mereka memberikan keponakan laki-lakinya yang jumlahnya lebih dari 1 dan keponakan perempuannya yang lebih dari 1 uang. Jumlahnya sejumlah, beberapa. Jadi kita ya belajar kuantitinya ya. Ya nanti ini yang kata asar itu bakal nanti di fotokopi
Jadi serbagikan nanti hari Selasa ya. Uncle David. Ini Paman David. Paman David. Memberikan juga ya. Memberikan, mengasihi. Bentuk keberapa? Pertama atau kedua? Tadi itu memberikan kepada kita nasihat. Ya. Tadi kaminya kenapa nggak dipergunakan yang ini, Sir? Kenapa nggak pakai wi kaminya? Karena sebagai objek. Jadi memberikan nasihat itu kepada kami. Nggak pakai wi, pakai as. Kayak gitu. 3 kalimat lagi. Mother cooks. Ini kata kerja bentuk pertama. Verb 1 ya. Dan kenapa ditambah sama S? Karena itu ketemunya orang ketiga tuh. Mother ini kalau kita ganti jadi apa dia? She atau he? She. Dia perempuan. Di mother cooks. Present atau past ini? Kata kerja bentuk pertama. Bentuk pertama. Present. Berarti dia setiap hari atau sering memasak sayuran, beberapa atau sejumlah sayuran. Vegetable ini juga termasuk ke dalam UN, uncountable noun, kata benda yang tak terhitung. Jadi yang mana Sir kuantitinya, jumlahnya yang mana Sir? Yang ini some, sejumlah atau beberapa. They need some furniture. Mereka membutuhkan. Ini kata kerja bentuk pertama, present. Tapi sekarang butuhkan, minggu depan butuhkan, minggu depannya lagi membutuhkan. Furnitur. Furnitur itu ya, ini table, meja, chair, kursi itu, chair. Nah, ini furnitur ini, furniture ya. Itu. Yang kayu-kayuan, biasanya furnitur itu yang kayu bahannya, terus dia untuk ruang tamu ya. Berarti ini kebiasaan ya, atau yang sekarang ini. Makanya kata kerjanya bentuk kalimat terakhir. He needs. Nah, sertanya ini akan artinya membutuhkan, memerlukan. Kenapa pakai S pada kata kerja tersebut? Kenapa? Karena termasuk he. Orang ketiga tuh enggak. Jadi kenapa Sir kalau ini presentnya kata kerjanya ada penambahan S, kalau enggak IS ya, artinya berarti kebiasaan ya, pengulangan. Jadi membutuhkan, besok membutuhkan lagi, besok memerlukan, memerlukan gitu ya. Sejumlah gula, sugar and salt, gula dan garam. Nah, ini juga Rehan termasuk ke dalam kategori yang namanya kata kerja, kata benda yang tidak bisa dihitung. Sugar sama salt, gula dan garam. Itulah. Jadi kalimat terakhir bagaimana jumlahnya? Some. Nanti belajar lagi ya. Belajar dulu. Absen bikin belakang. Tanggal 10.
Nah, hari ini. Oke. Makasih ya. Rehan ya. Nah, les bahasa Inggris hari ini.